Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita yang maha baik yang telah mempertemukan kita pada hari ini Senin 26 Juli 2021. Sebelum kita memulai peribadahan kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 30 ayat 1, Yesus Lehon Hatorangan. Kembali kami Tuhan mengucapkan segala puji dan syukur kami kehadirat-Mu, di mana penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan kami bisa bangun dari tempat tidur kami dan kami hendak mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berfirmanlah Tuhan supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan buat kita hari ini tertulis di dalam kitab 2 Tawarik 30 ayat 8. Di dalam kitab 2 Tawarik 30 ayat 8 begini firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berserah berbeda dengan kata menyerah atau pasrah. Kalimat ini sangat sering kita dengar diucapkan oleh orang-orang beriman di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik itu di gereja maupun di luar gereja, di pasar, di jalan ataupun dimanapun tempatnya berada. Kadang orang mengucapkan perkataan ini tidak memahami apa makna dari kata berserah. Bahkan kita sering memperhatikan, berpikir bahwa kata berserah ini sering rancu ke kata pasrah. Bapak Ibu saudara-saudara, berserah dilakukan dengan iman, dengan sukarela, sementara menyerah yaitu dilakukan karena terpaksa atau putus asa. Objek dari berserah adalah Tuhan, sementara pasrah atau menyerah objeknya adalah situasi atau masalah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nas kita hari ini kita belajar dari Nabi Hizkia. Nabi Hizkia berserah kepada Tuhan dalam rangka mengerjakan pembaharuan mental seluruh bangsa Israel. Nabi Hizkia adalah raja Yehuda yang dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan, berbeda dengan sejumlah besar nenek moyangnya. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nabi Hizkia juga lah yang memelapori diadakannya kembali ibadah-ibadah kepada Tuhan, yaitu di bait Allah di Yerusalem. Ia mengadakan pembaharuan mental yang bersifat menyeluruh terhadap kehidupan bangsa Yehuda,
Bahkan ia berani mengajak orang-orang di kerajaan Israel dan kepada suku Efraim dan Manasya untuk beribadah untuk merayakan hari Paskah. Pembaharuan yang menentang seluruh orang Yehuda dan Israel pada saat itu untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah, yaitu untuk terus hidup di dalam kekudusan. Nasihat dan perintah yang diikuti oleh seluruh bangsa itu yaitu dengan membuat doa untuk berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel ini merupakan salah satu bangsa yang disayangi oleh Yesus Kristus. Bangsa Israel ini merupakan salah satu contoh dalam Alkitab tentang orang-orang yang tegur tengkuk di hadapan Tuhan. Ketika mereka telah melihat dan mengalami keajaiban 10 tulah Tuhan yang telah membebaskan mereka dari jajahan bangsa Mesir, lalu mereka percaya kepada Tuhan dan turut perintahnya untuk keluar dari Mesir. Tetapi ketika mereka dikejar oleh para tentara Firaun, mereka menjadi ketakutan, takut dan khawatir dan mengomel-ngomel kepada Tuhan melalui Musa yang diutusnya. Demikian juga ketika mereka sudah tiba di Kanaan, tinggal di Kanaan, mereka tidak lagi menuruti perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka melalui Musa. Dengan mudahnya mereka melupakan Tuhan begitu saja dan berbuat dosa dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Bisa kita lihat di Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan memperingatkan supaya kita jangan lagi berlaku tegar tengkuk seperti bangsa Israel, melainkan teruslah berlatih diri untuk beribadah kepada Tuhan, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Hizkia. Saudara-saudari yang terkasih, dengan berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan bertindak kepada kita. Dengan berserah diri kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan berbelas kasih kepada kita dengan memberkati semua kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, dan memberkati semua keluarga-keluarga kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah berserah kepada Tuhan. Marilah bertekun untuk mendengarkan Tuhan. Marilah beribadah kepada Tuhan setiap rutinnya, walaupun di masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Allah menyertai kita dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1. Berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami Tuhan supaya kami tetap berserah kepada Tuhan,
mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami, yang mengajari kami Tuhan supaya kami tetap kuat, tidak khawatir walaupun Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong ajari kami, berkati kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tolong ajari kami Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami bawakan ke dalam doa kami buat jemaat Tuhan HKBP Gedung Medan Johor, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun aktivitas, apapun kegiatan, apapun yang mereka lakukan, tolong sertai mereka Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, berkati obat yang mereka makan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat kami dapat tersembuhkan oleh Tuhan. Bapa kami dalam sorga, berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan, apapun penderitaan yang mereka alami, tolong Tuhan, Engkau yang membantu mereka. Tolong Tuhan, sertai mereka supaya penderitaan, pergumulan yang mereka alami dapat terselesaikan dengan baik. Bapa kami dalam sorga, apapun aktivitas kami Tuhan dalam satu hari ini, tolong berkati kami Tuhan, berkati kami untuk melakukan pekerjaan baik, berkati kami Tuhan untuk melakukan seturut dengan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.